sering begini ya. Dan agensi kamu tahu masalah ini? Tahu kok, video udah tak kirim tuh, video udah tak kirim sama agensi, tapi agensi itu kayak nanggapin, nggak apa-apa, tapi aku yang rasain kok, aku takut kok. Tapi kok seperti itu, tapi aku takut. Ngancam pakai pisau, kok udah sering banget kok. Ya ampun. Berarti memang sering ngancam dia ya? Bahkan kok aku tuh sampai nggak berani, udah 3 bulan ini tuh nggak berani jemur celana dalam, apa biasa nggak berani pasti diambil kok. Bahkan celana aku tuh sampai diambilin semua, kok dimasukin ke kamarnya kok. Hai guys, kembali bersama saya Ferrari, masih di promo saya super wow, super horror, dan super amazing. Bagaimana kabar kalian semua? Kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke sobat biasa, hari ini saya akan memberikan informasi, sharing, dan juga ada sedikit berita ya guys ya. Ini datang dari live-nya Koka Faisaso, dan juga ada seorang Mbak TKW yang kebetulan ada sedikit masalah ya. Jadi ceritanya Mbak TKW ini menjaga seorang nenek ya, dan ada 2 lansia, tapi yang satu lagi kakaknya masih sehat ya, gitu ya ceritanya. Tapi si kakeknya ini agak-agak meresahkan gitu loh ya, agak sedikit nakal ya sama si mbaknya ini. Dan udah selama 3 bulan ini mbaknya mengalami trauma dan depresi yang cukup meresahkan juga, dan kasihan juga sih ya. Akhirnya mbak ini minta tolong sama Koka Faisaso untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, pasti kalian penasaran ya, kronologinya seperti apa ya sampai mbak ini mengalami hal seperti ini. Kita simak aja bareng-bareng video berikut ini. Kalau ibu kenapa dengan suamimu? Bukan suamiku, aku hampir diperkosa majikan kok. Ya bener bu. Tapi kalau video mau perkosa tuh udah kirim ke warga di Indo kok. Tinggal yang di sini tuh video yang itu loh, yang majikan ngeluarin. Bu, kamu sekarang keluar dari itu rumah. Gini kok, kalau dia tuh, karena aku punya bukti, mungkin majikan takut ya kok ya. Jadi kakek tuh udah langsung dipindahin di rumah ini, tapi aku tuh sekarang masih trauma kok. Aku takut kalau kakek datang lagi, rumah tuh udah tak kunci semua sekarang kok. Tapi aku tuh nggak bisa ngomong kok. Mana majikan? Nggak bisa. Majikan nggak ada di rumah ini kok, cuma kami berdua sama nenek sekarang. Karena majikan udah bawa kakek, tapi Kamu sekarang kantor polisi? aku tuh nggak bisa ngomong kok. Gini ya kok, aku cerita dulu kok, boleh ya? Boleh. Ya ampun. Aku kerja agensi itu sama sekali nggak ada bantu kok. Udah kocak. Nama agensimu siapa? Dari PT mana kamu? Aku dari PJP. Aku tuh udah lama di Taiwan kok, tapi di satu majikan. Agensinya? Nama agensi kau apa? Lakas tahu. Udah gini bu, Sampai sekarang. aku takutnya nanti kau salah bicara, malah kamu yang dipermalukan sama orang. Gini bu, kamu mending daripada kamu ketakutan nanti jadi trauma, kamu keluar Aku tuh ke kantor polisi. aku tuh kayak gini kok, aku tuh udah lama di sini kok, aku nggak pernah keluar, aku tuh nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali, nggak bisa kok. Gak apa-apa Aku kok, tuh- pegang HP nih. Keluar aja kantor polisi. Aku takut kok. Gak usah takut. Aku tuh cuma gini aja, aku tuh takut. Aku tuh sering ngeliatin Koko. Bu, aku info kamu sekarang. Aku tetap live dulu guys ya. Aku info kamu sekarang, aku kasih WA. Ya, Aku tuh masih takut kok ya kok, makasih kok ya. gue langsung kasih WA gue, kita langsung teleponan. Halo kok, Halo, kamu kenapa sih sebenarnya? kayak gini kok. Aku cerita dulu kok ya dari awal kok ya. Iya, Maaf kok ya, ibu agak takut kok ya. tenangin diri dulu bu, tenang. Aku tuh udah kayak hampir gila kok. Ini kok aku tuh udah lama dengan nenek kok ya. Terus 3 bulan ini tuh kok. Kakek tuh udah mulai aneh kok. Dia tuh masuk kamarku tuh udah berapa kali, pernah buka baju sampai megang itu lah kok, tapi belum sampai kena, aku berhasil dorong. Terus kok, aduh maaf kok ya, aku sudah gemetar kok ya, kena takut banget kok. Iya, tenang. Terus hari ini kejadian apa? Sebenarnya aku udah tambah 3 kok, tapi aku tuh masih trauma kok, bekas pukulan tuh masih ada, sekarang udah agak sembuh. Wah, kamu selain dilecehkan, kamu juga dipukul?
kok dipukul, tapi kata agensi itu nggak apa-apa karena belum diproses. Tapi aku tuh aduh gimana mau ngomong, masih trauma kok. Udah gini Bu, itu di sana ada siapa aja? Nggak ada orang kok, aku tadi yang mau nurutin perintah kok karena memang aku punya bukti kok ya. Ya nggak apa-apa, kamu tenangin diri. Ya, saya nggak akan putus telepon ini sampai nanti ada yang datang, baik dari kepolisian ataupun pihak KDI ya. Bisa nggak kok? Aku sudah lama di Taiwan kok, tapi aku tuh memang nggak bisa ngomong kok. Aku juga nggak tahu jalan, nggak pernah keluar. Bentar ya, buruan Bu, Aku tuh di Cilong kamu ya? iya di Cilong kok, aku tuh cuma di rumah aja kok selama 8 tahun ini kok, kurang sebulan ke 8 tahun kok. Udah mati bulan ya, karena masih gede step, aku tuh udah kayak orang gila kok berapa hari ini kok. Tenang Bu, jangan gemetar, sampai tenangin diri, fotoin dulu. Itu nama jalannya apa Mbak? Apa? Lu. Oh ya udah, oke tahu. Iya kok, minta tolong kok ya. Aku Iya, tuh kayak iya. gini kok, kalau majikan tuh baik kok, tapi kakek kok. Aku tuh Nggak masalah. nggak keluar. Sampai sekarang aku tuh masih kayak orang gila, masih takut banget kok. Itu agensi kamu pernah kamu hubungin? Pernah kok, cuma ngomongnya kayak gini kok. Iya nanti kami rapat. Tapi maksudku tuh beri aku keyakinan kok kalau aku aman. Aku takut nanti dibuka. Aku masih butuh biaya. Aku masih takut lagi tuh. Kamu Aku takut. hari ini kejadian lagi tadi ya? Enggak kok, tapi aku seperti kayak orang gila udah 3 bulan kok. Aku ngerasain aku tuh mau curhat sama Koko, tapi nggak ngerti caranya kok. Karena aku tahu kok tuh naik gas gitu, tapi aku nggak ngerti. Buka TikTok aja cuma mau ngikutin Koko doang. Bentar ya. Kok kayaknya nggak ngerti kok yang bikin TikTok nih temen. Untuk buang sampah. Udah tenang Bu, ini aku udah hubungi ke pihak kedutaan ya. Iya kok, aku tuh kayak orang gila sekarang kok. Aku tuh kalau tidur tuh nggak nyaman, kadang sering kebangun, kadang nggak tidur kayak udah 3 bulan ini kok. Kejadian yang parah aku karena gak maaf kok, yang aku curhat karena aku nggak berani curhat Iya. sama orang kok. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, tenang ya. Ini Aku tuh takut. ini Ini keluarga aku juga keluarga yang benar-benar bisa dipercaya, tapi takut kok, takut nanti aku yang kena kasus. nggak usah takut Bu, nggak usah takut. Meskipun saya di Indonesia, saya masih bisa bantuin kampean ya, tenang ya. Udah telepon 1955 tapi nggak ngerti kok. Tenang. Ini saya mencoba menghubungin teman saya yang di area sana juga. Nanti kita coba hubungin ke kantor polisi dulu ya, biar polisi datang nangani dulu. Nggak jangan kok, nanti aku kena masalah kok. Aku cuma minta orang bisa apa ya kok, yang bisa apa kok. Hmm. Masih aku aman di sini kok. Kalau majikan udah ngomong kamu aman katanya, tapi aku nggak percaya kok karena mereka nggak ngalamin kok. Aku tuh cuma minta jaminan dari agensi atau dari siapa, aku aman kerja di sini, cuma itu doang kok. Maksudnya? Aku tuh kayak gini kok, kalau majikan tuh bilang aku tuh disuruh jaga nenek katanya, kalau kakek katanya dimasukin di rumah sakit tiba, tapi aku nggak percaya karena kakek sebulan nggak bisa ditengok lagi katanya. Tapi aku nggak yakin, karena aku nggak yakin tuh mungkin majikan takut karena aku punya bukti kan kok. Tapi aku trauma ini yang bikin gila kok, kalau denger kaki orang jalan aku tuh kayak udah gemetar kok. Kamu udah ketakutan ini udah berapa lama Bu? Aku ketakutan kayak gini udah 3 bulan kok, bahkan aku hampir jatuh. Aku tuh kayak bener-bener kok aku tuh kayak di kepala tuh kayak denger suara kaki, suara apa, sekarang tuh gak bisa kok. Kalau aku tuh udah gak bisa tidur kok. Tenang ya Bu, ini gua udah melakukan laporan ya. Insya Allah semoga malam ini juga ditanganin ya. Nah sekarang ibu gini Bu, ibu pengennya keluar dari sana kan? Ya enggak? Aku pengen pulang aja kok, aku udah takut banget kok. Tapi kalau ada yang bisa jamin aku di sini kok, bener aku ya oke, aku masih di sini aja kan nenek. Kalau ada yang bisa jamin, bener jamin, bukan omongan majikan. Kalau omongan majikan aku gak percaya kok. Sampean masih ingin kerja atau sudah ingin pulang gitu? Menurut Aku pengen pulang kok, aku pengen takut kok, aku udah gak berani lagi. Sampai- Sebenarnya aku disayang sama nenek kok, tapi aku takut. sampean ada ini enggak? Ada nomor telepon agensi enggak? Ada kok WA-nya kok, Saya- terjemah kok. Saya minta nomor penerjemah kamu boleh? Boleh kok, aku tuh minta tolong kok. Iya, tenang ya. Udah, Kak. Tenang ya, coba saya minta dulu nomor telepon penerjemah kamu. Iya kok. Kamu Tapi kok tak cari dulu kok. kamu ada menyimpan bukti nggak majikan kamu melakukan penganiayaan dan pelecehan? Itu satu kok, karena yang satunya diambil satunya nggak tahu sekarang kemana, kalau yang mukul yang apa. Tapi kalau yang itu tuh ada 2 bukti kok, yang apa? Coba send ke saya dulu, saya simpan ini sebagai bukti. Iya kok, sebentar. Ya nggak apa-apa, tenang, kamu tenang, ada saya, ini ada WA saya, kamu juga bisa hubungi saya kapan jam, 24 jam juga saya pasti nemenin. Ya nggak usah khawatir ya. Ya kok tak share dulu ya kok, nanti Iya. tak cari dulu ini apa ya. Oke, Nanti kok tak share dulu. Nanti kok ya. iya tenang Bu ya. Apa aku masih takut kok. Bentar kok ya, ini kok. Masih ada 1 kok, mana ya? 2 kayaknya kok. Aku udah stres banget kok. Itu kok, yang itu lagi kok. Kalau yang satunya di saudara aku kok. Oke, saya lihat dulu. Kalau yang ini nggak parah, kalau yang ini di kamar nggak ada
dia yang memperkosa aku kok. Ada ininya, coba mana videonya? Itu kok udah tak kirim kok. Jadi aku yang lupa. Oh, berarti dia memang sering begini ya. Dan agensi kamu tahu masalah ini? Tahu kok, video udah tak kirim kok. Video udah tak kirim sama agensi, tapi agensi itu kayak nanggapin, nggak apa-apa, tapi aku yang rasain kok, aku takut kok. Ini Aku sedih kok, tapi aku takut. Ngancam pakai pisau kok, udah sedih banget kok. ya ampun. Berarti memang sering ngancam dia ya? Bahkan kok aku tuh sampai gak berani, udah 3 bulan ini tuh gak berani jemur celana dalam, apa kayak gak berani, pasti diambil kok. Bahkan celana aku tuh sampai diambilin semua kok, dimasukin ke kamarnya kok. Halo, gimana? Udah diteleponin sama Makasih kok ya. udah teleponin. Udah tak kira kok. Makasih kok ya. Aku nggak tahu kok, makasih banget kok. Kalau nggak ada kok, mungkin aku udah nggak kuat kok. Udah tenang. Makasih kok. Tadi dari pihak kedutaan ngomong gimana? Mau dijemput kan? Katanya kayak gini kok, nanti mau hubungin agensi, karena aku nggak mau buat laporan polisi kok, karena majikan udah terlalu baik kok. Oh. Ya udah, oke. Ya udah, nggak masalah. Tunggu keputusan, pokoknya nomor telepon Koko ini kan kamu ada ya. Kamu bisa hubungi Koko kapan jam. Ya kok. Oke, yuk. Terlihat dari video ini awalnya tuh Agungnya sepertinya tidak kasar ya. Cuman mungkin karena traumanya dia, mungkin trauma dia menyebabkan dia lebih citung, bahasa Indonesianya apa? Lebih citung, kayak gugup tapi menggebu-gebu gitu loh. Nah, ini udah kita serahin semuanya kepada pihak kedutaan ya. Insya Allah akan ditangani. Biasanya kalau ada kejadian seperti ini, satu, bukti jangan pernah dihapus ya. Kedua, saya menyarankan untuk melakukan pelaporan. Kenapa? Kalau tidak dilaporkan, maka majikan seperti ini akan berulah lagi kepada PRT atau penjaganya yang lain. Dan harapan saya begitu pelaporan ini, baik dalam pelaporan sah secara peraturan Taiwan dan pelaporan terhadap pihak kedutaan ini, agar di blacklist, biar dia tidak bisa mengambil pekerja migran asal Indonesia lagi dalam sementara waktu. Nah, mungkin nanti ibunya ini akan diambil atau dijemput nih oleh pihak kedutaan, dimasukin ke shelter tempat penampungan tenaga kerja asal Indonesia yang bermasalah. Nah, di sana nanti akan mungkin dimediasikan, baik ditanyakan perihal mau melaporkan atau tidaknya. Kalau mau melaporkan, pasti didampingin proses peradilannya oleh pihak kedutaan kita. Nah, kalau misalnya pun tidak mau berdamai, ya berdamai secara pribadi. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin kalian kalau sudah kena kejadian seperti ini, kena pelecehan seperti ini, kalian hanya diam, manut-manut, iya saja. Kalau bisa, kalau misal pun kalian tidak mau melaporkan dia sesuai dengan peraturan Taiwan hukuman pidana pelecehan, kalian bisa minta ganti rugi dalam angka yang besar, biar kapok sekali, biar kasih pelajaran. Oke? Nah, kalaupun nanti mbaknya ini mau mediasi, mau minta uang ganti rugi atas trauma yang dia terima, mungkin juga nanti dia mau pulang, dan majikan seperti ini harus membantu dia pemrosesan ini, bahkan tiket kepulangan juga harus dibantu. Nah, untuk agensi-agensi yang tidak menggubris, kalau terbukti mbak ini telah melakukan pelaporan secara berkala dan memang tidak digubris, kalau mbak ini pengen pindah majikan karena masalah seperti ini dan tidak digubris, harapan saya kepada pihak kedutaan kita harus bertindak tegas. Blacklist. Tunjukin lah taring kita. Ya kan, jangan mau kayak nggak ada tindakan tegas gitu kan, gimana gitu loh Pak. Ya, saya harap sekali bisa bertindak secara. Oke guys, kalian udah lihat sendiri dan denger tadi ya, dari awal sampai akhir kronologi ceritanya si Mbak TKW ini sampai trauma selama 3 bulan ya, seperti itu. Karena kakeknya ya pernah mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh ya, intinya kayak gitu ya, memaksa untuk melayani mungkin kayak gitu ya. Dan sampai-sampai ya mbaknya ini akan diancam juga ya. Kemudian yang lebih lucunya lagi ini, ketika mbaknya ini jemur celana dalam ataupun pakaian dalam di luar, selalu diambilin sama si kakek ini, dimasukin ke kamar. Nggak tahu ini kakek ada kelainan apa, kurang paham juga ya. Sampai-sampai mbak ini sampai sekarang sekarang menurut cerita ini kakongnya udah dibawa, nggak tahu dibawa kemana ya, sudah tidak serumah dengan si mbaknya ini lagi ya, jadi sudah dipisah lah intinya lah ya, karena meresahkan gitu ya. Tapi mbak ini masih menyimpan trauma yang cukup dalam ya selama 3 bulan ini. Jadi kayak orang paranoid ya, nggak ada apa-apa tiba-tiba keinget lagi, tidur nggak bisa, kayak kakeknya datang gitu, nggak ada apa-apa tiba-tiba kebangun tidur tengah malam, kakeknya katanya datang. Jadi kayak orang paranoid plus depresi lah gitu ya. Kasian juga sih ya sebenarnya gitu ya. Ya, itu guys.
untungnya dia langsung bisa kontak Koko Faisal Soh untuk membantu menyelesaikan masalah ini ya. Jadi melalui Koko Faisal Soh sudah dibantu pelaporan, walaupun si Mbak ini nggak mau ya dilaporkan ke, maksudnya kasusnya ini dilaporkan ke Pak Polisi ya, tapi kasusnya ini sudah ditanganin oleh pihak kedutaan atau KDI ya. Mudah-mudahan dengan ditangani kasus ini semuanya cepat selesai dan mbaknya bisa mendapatkan keadilan lah, intinya kayak gitu ya. Walaupun mbaknya ini mungkin, kalau saya rasa kayaknya mbak ini nggak berani menuntut ya, kayaknya orangnya ini serba takut dan takut gitu loh. Kalau saya lihat di video ini, mbaknya tuh kayaknya tuh sangat takut sekali gitu ya. Dan kendala mengenai bahasa ya, pertama tuh tadi mbaknya juga bilang, saya nggak berani ngomong, nggak berani lapor karena saya nggak bisa ngomong apa. Nah ini di sini ya, bahasa tuh penting sekali ya guys ya. Seenggak-enggaknya kalau nggak bisa bahasa harus punya keberanian gitu loh, keberanian untuk membela diri gitu ya, gitu ya. Harus bisa memahami ya bahasa karena penting banget gitu ya. Jadi apa ya, kalau kita kerja di luar negeri yang kita rasakan cuma takut, kita nggak berani melapor, kita nggak berani speak up gitu, nggak berani ngomong dan membela diri, akhirnya lama-lama seakan-akan kita kayak dilecehkan gitu ya, kayak dimanfaatkan gitu ya. Nah dari awal mbak ini mungkin takut mau ngelawan takut, mau ini takut, akhirnya ya seperti itu gitu ya. Ya kita bisa ambil pelajaran dari sebuah video tadi, cerita tadi ya, karena bahwa orang ke luar negeri itu semua nasibnya nggak sama ya gitu ya. Jadi jangan dikira semua yang kerja di luar negeri ini mau punya nasib yang sama, semuanya tidak sama ya. Contohnya si mbak tadi ini ya, mungkin nasibnya kurang baik ya, majikannya baik katanya, yang dirawat juga baik, tapi ada satu orang yang mungkin tidak baik sama dia kayak gitu ya. Ya semoga hal kayak gini tidak akan terjadi lagi ya. Tadi Koko Faisal juga udah bilang ya, semoga cepat selesai dan kalau bisa dilaporkan ya, dan buat pelajaran bagi para majikan-majikan ya, dan juga agensi-agensi ya. Kalau misalkan ada anak yang misalkan melapor atau mempunyai masalah, harus cepat ditangani, dan majikan jangan menganggap remeh sebuah masalah yang ada di dalam lingkungan kerja itu ya. Nah ini nanti efeknya jadi kalau udah masuk laporan dan ada buktinya benar-benar kuat dan benar-benar valid ya, itu nanti akan bisa diajukan, dan bisa-bisa ini majikan akan di blacklist dan tidak bisa mengambil pembantu dari Indonesia lagi ya, di blacklist untuk sementara waktu ya gitu ya. Dan buat mbaknya ini sebenarnya juga bisa menuntut ya, untuk menuntut keadilan, mungkin seperti Koko Faisal bilang tadi, minta ganti rugi ya, minta ganti rugi karena dia udah trauma ya seperti itu. Dan mungkin karena tadi dengar-dengar juga mbaknya mengalami kekerasan juga, pernah dipukul juga gitu ya. Nah jadi mbaknya ini bisa menuntut untuk minta ganti rugi gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, khususnya para TKI dan TKW yang ada di Taiwan ya. Oke, saya rasa itu aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih buat Koko Faisal Soh yang selalu memberikan solusi buat kita semuanya, para PMI yang ada di Taiwan ya. Walaupun beliau sudah ada di Indonesia, tapi selalu terus empati dan mau membantu menolong kita semua yang ada di Taiwan ini melalui virtual, melalui live-nya, melalui teleponnya, dan selalu tangan terbuka untuk membantu kita semua ya. Terima kasih buat Koko Faisal Soh, semoga rezekinya makin baik dan dikasih panjang umur dan sehat selalu.
Oke, terima kasih juga buat yang udah nonton video ini dari sampai habis. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Dan mohon maaf sekiranya kalau ada kata-kata dan perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap biasa, aku doakan buat kalian semuanya, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan coba berikan kita kasihkan pada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan cerita dan informasi yang lainnya. Salam persahabatan dari Ferrari. See you next time. Bye-bye.